Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan terlebih dahulu juga mempersiapkan Alkitab kita. Mari kita buka bagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pada malam hari ini, yang diambil dari firman Tuhan di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-20, ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Ulangan pasal 20 ayat 5 sampai 9. Jika kita sudah menemukan bagian Alkitab kita, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang mengasihi kami. Malam hari ini dalam persekutuan ibadah keluarga bersama dengan jemaat GPIB Air Hidup Kamal, kami berkumpul dalam syukur dan sukacita yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami semua merasakan kebaikan Tuhan, kami semua merasakan kasih Tuhan, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami sampai saat ini. Dan dalam syukur dan sukacita kami juga menyadari kelemahan dan keterbatasan kami, sehingga kami senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami mengaku ya Tuhan, kami butuhkan Engkau dalam hidup kami. Karena Engkaulah pemilik hidup yang senantiasa boleh menentukan segala sesuatu bagi kami. Oleh karena itu malam hari ini kami bersama-sama memohon anugerah Tuhan kembali hadir bagi kami, khususnya melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami semua mampu untuk mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Umat Tuhan, saya undang berdiri. Mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan Alkitab yang diambil dari kitab Ulangan pasal 20 ayat 5 sampai 9 yang menyatakan, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Di awal tahun 2021 ini, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan pemerintah dengan nomor 3 dengan tahun 2021. Peraturan ini dikeluarkan berkaitan juga dengan pelaksanaan dari sebuah undang-undang yang dibuat sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Undang-undang ini berbicara tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Jadi artinya
peraturan pemerintah tadi yang saya sampaikan, yaitu nomor 3 tahun 2021 itu berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pertahanan nasional atau pertahanan negara, di mana salah satu hal yang kemudian dimunculkan sebagai bentuk pertahanan negara melalui peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2021 itu adalah tentang pengadaan tetapi pengadaan yang namanya itu komponen cadangan TNI, atau seringkali disebut Komcat TNI. Jadi ada sebuah bentuk dari pertahanan negara yang disepakati, yang kemudian dibuat dalam sebuah undang-undang, yaitu membentuk komponen cadangan. Apa itu komponen cadangan TNI? Komponen cadangan TNI itu adalah orang-orang sipil yang kemudian dilatih secara militer untuk membantu jika suatu ketika terjadilah peperangan atau terjadi hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan negara. Jadi mulai dari awal-awal tahun 2021 itu dibuka pendaftaran bagi semua orang sipil yang mau dan kemudian menjalani proses-proses pendidikan, pelatihan, sehingga mereka kemudian menjadi komponen cadangan tadi. Atau mungkin di dalam bentuk-bentuk yang lain di negara lain namanya wajib militer begitu. Jadi itu sudah ada, sudah dibentuk sebagai sebuah cara negara untuk juga mengajak setiap warganya untuk ikut serta membela negara. Nah, salah satu hal yang kemudian menjadi alasan dari dibentuknya komponen cadangan ini, menurut salah satu berita yang saya dengar, seorang jenderal begitu menyampaikan ada sebuah adagium, ada sebuah ungkapan begitu ya, ungkapan bahasa Latin klasik yang bunyinya seperti ini: Si vis pacem parabellum. Si vis pacem parabellum, yang artinya adalah jika ingin damai, maka kita juga harus siap untuk berperang. Jadi ada ungkapan yang muncul dalam kehidupan dunia ini, ungkapan klasik berbahasa Latin yang mengatakan kepada kita semua, kalau kita mau damai, maka kita juga harus siap berperang. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang tadi kondisi adanya undang-undang seperti itu, kemudian ada adagium atau ungkapan yang berbicara tentang hal itu, ini sebenarnya juga mengingatkan kepada kita semua suatu fakta dalam kehidupan dunia ini, bahwa yang namanya peperangan itu adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam sejarah dunia ini. Jadi kalau bicara perang, itu nggak bisa lepas dari yang namanya sejarah dunia. Sejarah dunia itu pasti ada perang, dan ratusan bahkan mungkin ribuan peperangan, baik mulai peperangan antar suku, juga antar bangsa, bahkan antar benua. Itu terjadi. Kan saya pernah membaca sebuah renungan yang menyampaikan bahwa menurut renungan itu dikatakan masa damai di dunia ini jauh lebih sedikit daripada masa perang. Jadi artinya peperangan itu jauh lebih banyak waktu yang dihabiskan oleh manusia untuk berperang daripada untuk mencapai kedamaian. Jadi ini membuktikan bahwa memang yang namanya perang itu ya memang benar-benar ada dan terus ada. Alkitab sendiri, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca, mencatat tentang peperangan itu mulai dari kitab Kejadian pasal 14. Jadi kalau Bapak Ibu baca Kejadian pasal 14, di situ diceritakan tentang sebuah peperangan yang kemudian dilanjutkan dengan peperangan yang lain. Nah, termasuk juga peperangan yang juga harus dialami oleh bangsa Israel sendiri. Dalam konteks mereka keluar dari tanah Mesir dan kemudian mereka menuju tanah perjanjian. Jadi untuk melewati
atau untuk mencapai tanah perjanjian itu, orang Israel yang merupakan umat Tuhan juga harus mengalami sebuah proses yang ada di dalamnya juga peperangan. Makanya kemudian ada 40 tahun lamanya mereka harus menjalani sebuah perjalanan yang sebenarnya tidak begitu panjang. Mereka juga harus melawan bangsa-bangsa yang memang sebelumnya sudah menempati tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu. Oleh karena itu, kalau kita melihat bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, peperangan itu harus benar-benar diatur sedemikian rupa sehingga kalau kita melihat di dalam bacaan firman Tuhan, khususnya kalau kita mulai membaca keseluruhan dari perikop pasal 20 kitab Ulangan ini, kita bisa menemukan judulnya saja sudah jelas begitu ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, pasal 20 ini, dengan judul hukum perang. Atau dengan kata lain, peraturan tentang perang. Jadi artinya bahwa keseluruhan kitab Ulangan 20 ini bicara tentang aturan yang harus dilakukan berkaitan dengan peperangan yang harus dialami. Peperangan yang harus dihadapi oleh bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Nah, salah satu hal yang kemudian dimunculkan di dalam ayat 5 dan sampai 9 sebagai perikop bacaan kita, di sana disebutkan atau diatur tentang orang-orang yang diizinkan untuk tidak ikut perang. Tadi kita semua baca ya, kita semua menyimak bahwa paling tidak saya melihat ada 4 kategori begitu. Meskipun kadang-kadang juga disebut 3 kategori orang-orang atau kelompok orang yang diizinkan nggak ikut perang. Yang pertama di ayat yang kelima adalah orang-orang yang baru saja membangun rumah, belum menempati. Kemudian yang kedua di ayat ke-6 adalah orang-orang yang baru membuat kebun anggur tapi belum mengecap hasilnya. Yang ketiga adalah orang-orang yang sudah bertunangan tetapi belum menikah. Saya menambahkan juga dengan memberikan kategori yang keempat di ayat yang ke-8, yaitu orang-orang yang dikategorikan orang yang takut dan lemah hatinya. Jadi dengan kata lain kita mau diperlihatkan bahwa Allah mengatur orang-orang yang harus berperang itu orang-orang yang seperti apa. Dari ayat 5 sampai yang ke-7 tadi, kita bisa lihat bahwa orang-orang yang diatur adalah orang-orang yang memang benar-benar bisa fokus. Orang-orang yang tidak lagi memikirkan kepentingannya sendiri. Baik itu bicara tentang rumah, bicara tentang kebun anggur, bicara juga tentang perkawinan. Jadi artinya orang yang berperang adalah orang yang memang benar-benar bisa memfokuskan diri. Orang-orang yang benar-benar sudah meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Hal-hal yang kemudian bisa mempengaruhi pikiran mereka saat berperang. Bayangkan Bapak Ibu, ya mungkin Bapak khususnya yang pernah jadi TNI begitu, pastikan juga mengalami hal seperti ini. Gitu ya. Mungkin kalau baru saja kita bangun rumah, kita belum sempat menempati, tiba-tiba harus tugas. Gimana rasanya? Kepikiran nggak rumahnya? Pasti akan terus dipikirkan. Atau kemudian kita yang sudah membuat sebuah kebun, kita punya usaha misalnya, tiba-tiba baru saja kita berusaha, belum hasilnya kita nikmati, kita harus bertugas. Kan pasti juga kepikiran dengan usaha-usaha kita. Atau kita kemudian baru saja bertunangan, belum menikah, tapi harus tugas, pasti juga akan kepikir. Dan pikiran-pikiran itu yang kemudian dianggap oleh Tuhan bisa mempengaruhi orang-orang yang berperang pada saat itu. Sehingga Tuhan juga katakan orang-orang seperti itu tidak perlu ikut berperang. Nggak apa-apalah nggak berperang supaya mereka fokus. Karena kalau kemudian mereka dipaksakan untuk berperang, akhirnya mereka nggak fokus, akhirnya mempengaruhi peperangan itu. Kemudian yang kedua juga dikatakan di ayat yang ke-8 tadi, orang yang takut dan orang yang lemah hati.
Jadi bayangin kalau mau perang, tapi punya ketakutan yang berlebihan. Orang yang lemah hatinya, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit takut, sedikit-sedikit kemudian sangat-sangat dicekam dengan kondisi, sehingga akhirnya punya ketakutan gak bisa berperang. Dan kadang-kadang orang-orang seperti itu dikatakan juga oleh ayat yang ke-8 tadi, orang-orang seperti itu biasanya juga bisa mempengaruhi orang-orang yang lain. Nah, kadang-kadang ini pun kan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kita punya pendapat, kita punya sebuah pemahaman, kadang-kadang kita berusaha untuk cari teman, untuk cari orang-orang yang bisa mendukung kita, sehingga kita punya teman, sehingga kita bisa kemudian boleh dikatakan tidak hanya sendiri punya pemahaman itu. Meskipun kadang-kadang pemahaman yang kita punya salah, tapi tetap saja kalau orang ngotot, ya mau tidak mau dia akan cari teman. Ya, kondisi ini yang digambarkan bahwa kalau kita bicara di ayat yang ke-8, orang yang takut, orang yang lemah hatinya punya resiko atau punya tendensi kemungkinan untuk mempengaruhi yang lain. Sehingga akhirnya orang-orang yang berani, orang-orang yang tadinya sudah kuat, tiba-tiba dipengaruhi, ya bisa saja terpengaruh. Jadi inilah gambaran yang digambarkan oleh perikop bacaan kita malam hari ini, yaitu orang-orang yang tidak diizinkan atau diberikan kemudian kesempatan untuk tidak ikut perang oleh Tuhan. Artinya bahwa kita belajar bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita kemudian bisa mengambil pesan ini untuk seluruh kehidupan kita, kita ini juga ada dalam peperangan, khususnya peperangan kehidupan. Bagaimana kita harus berperang melawan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana kita harus juga berperang untuk kemudian mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari apa yang menjadi pesan Tuhan melalui hukum perang ini, kita juga belajar bahwa yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus memfokuskan diri kita. Fokus kita adalah kepada Tuhan, bukan kepada kepentingan-kepentingan kita. Jadi jangan hanya mikirin kebutuhan kita sendiri. Jangan hanya mengikuti keinginan-keinginan kita sendiri. Tetapi kita benar-benar hidup itu berfokus kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Kita tinggalkan apa yang kemudian dianggap oleh Tuhan itu sebagai hal-hal yang bisa menjatuhkan kita kepada dosa dan kejahatan. Kita mulai dari kehidupan kita. Bagaimana kita harus melawan itu semua. Bagaimana kita harus melawan segala sesuatu yang mungkin menjadi peperangan buat kita semua. Tetapi lewat firman Tuhan kita juga belajar bersama-sama bahwa memang hidup kita ini seharusnya semuanya diatur oleh Tuhan. Jadi kita lihat hukum perang ini kan bicara tentang aturan. Dan segala sesuatu itu memang sudah diatur oleh Tuhan. Termasuk kehidupan kita. Termasuk apa yang kita jalani. Tuhan mengatur kehidupan kita. Tuhan menentukan langkah-langkah kita. Tetapi dalam kehendak bebas yang kita miliki, kadang-kadang kita kemudian tidak memilih untuk mengikuti aturannya Tuhan. Kita memilih untuk tidak mengikuti kemauan Tuhan, tapi maunya diri kita sendiri. Kalau itu menyenangkan, menguntungkan kita, kita ikut. Tapi kalau kemudian aturan yang diberikan kepada kita tidak menguntungkan kita, kita nggak mau ikut. Jadi kita belajar untuk benar-benar memahami segala sesuatu diatur Tuhan. Segala sesuatu harus kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang pertama tadi, kita belajar juga untuk sungguh-sungguh memfokuskan diri kita hanya kepada Tuhan. Sehingga kalau kemudian ini dikaitkan dengan kehidupan kita,
Apa yang Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu menjadi sebuah hal yang juga kita imani. Kalau kita memfokuskan diri untuk terus mencari Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan, maka kita percaya segala sesuatu akan dicukupkan oleh Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita nggak bisa kemudian mengandalkan apa yang kita miliki. Tapi semua itu diatur oleh Tuhan. Bahkan dalam ayat 1-4 kita bisa melihat juga, termasuk kemenangan, peperangan yang akan dijalani orang Israel juga sudah diatur oleh Tuhan. Sehingga memang dari ayat 5-9 tadi kita juga belajar bahwa memang semua peperangan itu nggak ditentukan manusia. Nggak ditentukan oleh berapa besarnya jumlah tentara yang harus dimiliki. Alkitab mencatat begitu ya, orang Israel kalau kita melihat di sini kan memang harus kemudian diseleksi dan jumlahnya pastinya tidak akan lebih besar. Tetapi mereka kadang-kadang juga harus melawan bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang punya tentara yang hebat, punya peralatan yang hebat, tetapi mereka bisa menang. Itu semua membuktikan kepada kita bahwa Tuhan yang menentukan semuanya. Bukan kita, bukan hebatnya kita, bukan kerasnya usaha kita, tetapi Tuhan yang menentukan. Sehingga kita pun harus belajar untuk senantiasa terus berserah kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan percaya bahwa Tuhan yang menentukan. Namun bukan berarti bahwa kita nggak buat apa-apa. Kita tetap harus berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sama seperti tadi di awal dikatakan, harus terus memfokuskan diri kita, harus terus meninggalkan kepentingan-kepentingan kita, harus terus-menerus rela mengorbankan diri kita untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita memang tahu, bekerja atau hidup di dalam Tuhan seringkali harus membuat kita mengorbankan banyak hal. Waktu, pikiran, tenaga, bahkan juga kekayaan kita juga harus korbankan untuk Tuhan. Tapi kita percaya saat kita melakukan itu semua, kita ingat bahwa Tuhan juga yang akan terus memperhatikan kehidupan kita. Tidak ada sejarahnya orang yang berkorban buat Tuhan, orang yang memberi buat Tuhan itu akan ditinggalkan Tuhan. Tidak ada sejarahnya orang yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan akan miskin atau kelaparan. Sehingga itu semua harusnya menguatkan kita juga untuk terus memberi yang terbaik pada Tuhan. Untuk rela mengorbankan apapun demi memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Karena Tuhan juga nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Jadi mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Mari senantiasa kita boleh mengorbankan apapun yang kita bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita percaya bahwa Tuhan yang akan mengatur segala sesuatu yang akan kita jalani dalam kehidupan kita. Tuhan menguatkan dan Tuhan memberkati kita semua.